Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hari ini kita agendanya belajar materi bahasa Indonesia dulu. Silahkan diperhatikan. Soalnya ada di layar. Oke, yuk. Bahas sama-sama ya. Ini soal pertama. Bun, jangan dimatikan lah itunya. Aku tadi ambil HP. Oh, oke. Nomor 1, silakan dibaca dulu puisinya. Atau ada yang mau membaca? Sofi. Sof. Ya, Mbak Vinda. Ya, Mbak Vinda. Mbak Vinda. Gantian dong. Mager ngomong aku. Oke, itu puisinya ada 3 bait, 1 bait 4 baris. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu, karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku menjadi pemain biola. Langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati. Untuk mendapatkan apa yang kuinginkan, semua akan ku perjuangkan. Nah, dari puisi tersebut kok ya Wena? Iya. Apa kan? Judul yang tepat untuk puisi di atas. Judul. Berdasarkan bacaan tersebut. Jangan gerak-gerak. Oh. Sof. Apa? Apa? Suara musikku, cita-citaku, pemain bola. Kok pemain bola? Cita-citanya dia sebagai apa? Materi yang dibahas di sini. Oh, pemain bola. Pemain bola? Tahu lah. Kalau aku C sama A. Ini biola loh, Ngun. Oh, biola. Iya. B. Berarti pilihan yang tepat berdasarkan pilihan jawabannya ada di sini adalah yang B. Oke, selanjutnya. Nomor 2, berapa jumlah baitnya pada puisi tersebut? Apa? Jumlah bait. Baitnya terdiri dari berapa bait? Baitnya ada 3. Oke, sekarang. Bunyi vokal terakhir pada bait pertama. Mana baitnya? Oh iya. Apa? Vokalnya. Musik. Berarti huruf I. Kemudian U. Berarti A, B, A, B. A, B, A, B. Tapi di sini langsung huruf vokalnya sendiri. Yang paling akhir. Yang paling akhir? Iya, yang akhirnya tadi. I, U. Berarti jawabnya untuk nomor 3 adalah yang A. Kenapa? Oh iya, panas. Lanjut ya. Nomor 4. Jumlah baris pada tiap bait. 4 baris. Oke, kemudian isi puisi di atas menceritakan tentang apa? Kurang ke bawah, Mbak. Hah? Oh, yang tadi. Bukan, ke bawah. Ini. Ya. Suara musik yang indah, seseorang yang berjuang demi meraih cita-cita, seseorang yang menyukai alat musik, kemudian yang dia berjuang demi mendapatkan biola. C. Atau B. Ya tahu C. Cita-citanya jadi apa tadi? Yang musik, Mbak. Kenapa? Pemusik. Oke. Dia cita-citanya jadi pemusik. Sehingga nomor 5. B aja, Mbak. Yang jawabannya yang B. Manut lah. Soalnya aku agak yakin, Mbak. Soalnya cita-citanya kan pengen jadi
Pemain biola. Ya. Hei, sekarang nomor 6. Lanjut. Oke. Aduh. Shopee. Ya Allah. Katanya kabeh. Suara kedengeran nggak? Sorry ya. Cek. Kalau kayak gini suaranya Ovina kedengeran apa enggak? Dengar. Oke, nomor 6. Sikap yang perlu dihindari dalam upaya meraih cita-cita. Mana yang perlu dihindari? Sikap manakah yang perlu dihindari? Halo? Iya, wes. Yang B, oke, mudah putus asa. Nah, yang nomor 7. Itu kan putus, Mbak. Apa? Nggak apa-apa. Perlu dihindari kan, berarti yang nggak boleh. Berarti yang B, mudah putus asa. Lanjut, nomor 7. Kupu-kupu terbang ke sana kemari, mencari bunga yang sedang mekar. Sungguh indah warna sayapmu yang menari, berpadu dengan indahnya bunga yang mekar. Bunyi vokal terakhir pada bait puisi tersebut. Bunyi vokal akhirnya. A. I, kemudian A, I, A. Berarti pilihan jawaban yang tepat? Yang A. I, A. Kopi wis. Lanjut. Lo. 8. Tino. Wis, Rek. Tino mempunyai hobi bermain bulu tangkis. Makna kata hobi. Sukaan, kegemaran. Kesukaan, kesulitan, bakat, kegemaran. Yang mana? Aku aslinya nggak rindu sekolah loh. Aku cuma rindu suasana sekolah. Nah, ayo rindu siapa? Suasana sekolah, ya Allah. Rindu sama pacar aku tuh. Rindu siapa? Aku tuh Ayo. jomblo. Hmm. Ya emang kok. Tahu, Mbak. Kenyataan kok. Oke deh. 8 mana? Jawabannya yang mana? Wih, ulernya gede. A, B. Jawabannya yang A dan D. Ya, hampir sama ya. Tyler. Kita pilih yang D. Sofi, jangan nge-game. Ayo, belajar dulu. Enggak lah. Lanjut. Nomor 9. Silakan dibaca dulu puisinya. Wow. Selesai, guys. Anggunnya gerak tubuhmu. Udah. Anggunnya gerak tubuhmu. Iya dong. Kayak aku. Terus. Lentiknya Anggun belum tentu jemarimu. anggun mana. Lentiknya jemarimu. Seraplah mulai. Anggun kepedean. Mengalun syakti. Lirikan mata yang tajam berubah Lirikan matamu. sekejap menjadi indah. Kibasan selendang emas bergoyang perlahan. Liukan leher mengundang kekaguman. Menari dan terus menari dengan senyum dan ketulisan. Gerakanmu sungguh indah karena engkau menari dengan hatimu. Makna kata yang bercetak tebal. Ini makna karena engkau menari dengan hatimu. Apa? Menari dengan ikhlas. Menari dengan Ikhlas. oh, ikhlas. Bentar Mbak, ini. Mbak kok ngeblur ya? Ini gambarnya ngeblur? Oh, enggak. Enggak. Karena engkau menari dengan hatimu. Berarti menari dengan A. yang A. Menari dengan sepenuh hati. Keren. Oke.
10. Jumlah baris pada puisi di atas. Berapa jumlah barisnya? Krik krik. Tuh. Ntar Mbak. Please, please. Bentar. Aduh. Nah, Princess. Aduh kan. Ada berapa jumlah barisnya? 12 kalau enggak 14. Jumlahnya? Aku suka body. Sof, Pira sof. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yup. 12. Puisi di atas menceritakan tentang apa tadi? Tentang angin ya. B. B. Menari. 16. Ina menari dengan lemah Gemulai. Lembut. Lemah gemulai. Lemah lembut itu biasanya suara. Oke, lanjut. 13. Keragaman masyarakat Indonesia. Hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia yang bisa memperkaya khasanah budaya nasional. Kita harus bisa menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana. Dan kita hendaknya bisa menjadikan keragaman yang ada sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Ide pokok paragraf tersebut. Ada ide pokoknya. Tik. Halo. Ide pokoknya yang mana? Apa itu? Apa? Apa ide pokoknya? Kita harus memahami keberagaman di Buram, Mbak, Indonesia. gak kelihatan. Masa sih? Saya guys. Tak deketin. Oke. Blur ngep. Ini? Blur ngep. Blur. Nih, udah. Nah. Karya. Bola Mbak, pancet ngeblur. Gak apa-apa, wis. Di Anggun ngeblur juga. Iya, ngeblur. Tuh kan? Di Tika. Mesti ngomong ngeblur. Kalau si aku ngeblur, Mbak. Tuh kan? Internet sepertinya. Oh, internetnya. Dalalala. Hai guys, aku ada 2 guys. Bentar. Tak tunjukin. Ayo guys, dibaca guys. Oke. Ya, Anggun JJ. Pokoknya Langgun ya Allah, kaget aku. Karya. Empat adalah yang nomor Hai Anggun 2. Koplik. mau nih. Ayo. 13 yang mana? Semua. Oh? Enggak, Pak. Perbedaan itu wajar, benar apa salah? Iya. Mbak, aku lagi ngurus yang satunya. Kita harus memahami keberagaman di Indonesia, keberagaman sebagai alat mempererat persatuan dan kesatuan. Kita harus menerima perbedaan atau perbedaan itu wajar. Mana yang merupakan pokok paragraf tersebut? Anggun KW. Dari kalimat pertama, di sini kan menceritakan tentang keragaman masyarakat Indonesia yang hendaknya dipahami sebagai kelebihan bangsa. Berarti ide pokoknya adalah kita harus menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana, dan kita hendaknya bisa menjadikan keragaman yang ada sebagai alat untuk mempererat persatuan dan Keragaman masyarakat Indonesia. Alah. Bentar. Soalnya yang layar yang kayak gini itu ngeblur. Yang kayak gini itu yang gitu ngeblur. blur. Kalau yang satunya enggak?
kayak gini-gini tuh, yang satu itu enggak gitu. Gun aja ngarana bingung Gun. Ngeluh aku dulu Dipin aja, dipin. Diperbesar layarnya, layar yang soal. Gimana caranya? Geser. Nah. Geser kiri. Dibesar. Apa nanti kan, tapi gantian sama mamaku. Oh. Mamamu melok les. Nenek. Wah. Wah. Aku bingung. Soalnya enggak no, aneh. Mak dan anak sama-sama les. Di ini. Oke, jadi untuk nomor 13, ide pokok yang tepat. Ide pokok yang tepat Adalah pilihan yang masyarakat Indonesia nanya alah. Pilihan yang B, keberagaman sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Ada di kalimat terakhir. Kalau suatu paragraf, ide pokoknya di akhir, berarti namanya paragraf apa, Rek? Induktif. Kalau yang di awal, itu namanya deduktif. Lanjut, nomor 14. Kita harus menumbuhkan sikap toleransi terhadap perbedaan yang ada di masyarakat. Makna kata toleransi. Apa itu toleransi? Saling menghargai, saling menghormati. Saling menghargai atau menghormati. Sekarang 16. Puisi di atas terdiri dari berapa baris? Ada berapa baris puisinya? 8. Lebih dari 1. Tuhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti puisinya ada 8 baris. Sekarang isinya. Isi puisi tersebut. Mbak, nggak enak ngeblur, Mbak. Jadinya aku harus bolak-balik. Dan kalau aku mau jawab itu cepet. Apanya? Ini. Kalau dekat gini jawab. ngeblur enggak? Kalau didekatkan gini, ngeblur apa enggak? Ngeblur. Ngeblur tetap. Ya apa ya? Bagaimana ini request yuk. Bagaimana? Tak nyoba siapa? Kayak apa ya, Po? Bagaimana? Udah nikmati aja. Udah nikmati aja. Syukuri apa yang ada, enak. Apa sih? Syukuri apa toh? Jangan, kata-kataku terlalu alay. Puisi tersebut menceritakan tentang, di sini puisinya tak bacakan ya. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu, takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Nah, dari puisi tersebut, cita-citanya penulis sebagai apa? Cita-citanya penulis ingin menjadi seorang guru. Kenapa jadi guru? Aku ingin menjadi aktor karena itu yang aku suka. Aku ingin puisinya. Iklan. Jadi, untuk isi puisi tersebut yang tepat di cek satu ya. Yang A, jangan mencari ilmu jika tak sanggup karena mencari ilmu itu berat. Benar atau salah? Kata aku mah biasa. Salah ya. Yang B, cita-cita seseorang yang ingin menjadi guru. Yang aja. Oh, yang A salah dong. Kan ilmu berat. Kayak Dilan aja nih mencari ilmu berat. Terus yang C, guru tidak perlu ilmu karena sudah mempunyai ilmu yang banyak. Salah. Salah.
Yang semua anak harus menjadi guru karena menjadi pejuang ilmu. Salah. Salah, berarti pilihan yang tepat adalah yang Semua benar, ngono. B. Yang B. 17. Sejak dahulu, bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Makna kata keberagaman. Apa itu keberagaman? Berbeda-beda. Berbeda-beda. Berarti pilihan yang tepat adalah Mari semua. ini ada kemajemukan, homogenitas, sejenis, tidak Mengkat. Mana yang tepat? Halo. Guys, Apa? Apa ini enggak kata sama keberagaman. Kemajemukan, homogenitas, sejenis, atau tidak bermacam-macam. Semacam-macam. Oke. Sekarang kita lanjut. Kemarin udah matematika ya? Mau mat lagi apa IPA? Aku sih terserah. Aku bosan Mbak dari tadi aku masak Mbak. Ah, kita sama ternyata. Tadi ada pelajaran di sekolah. Iya Mbak. PR Mbak. Salah mat Mbak. Pusing aku Mbak. Nah, aku juga begitu. Koma-komaan salah Mbak. Susah, Pak. Iya, paling aku bisa dari mat koma-komaan Mbak. Tapi bisa. Oh my God. Oke, yuk 30. Kelihatan nggak? Ngeblur apa enggak ini? Di pin besar aja. Kalau besar kan nanti anak-anak yang lain masuk ke situ. Maksudnya? Maksudnya kan itu kan ada garis warnanya putih. Terus kan ada yang hijau itu kan berarti yang nanti besar. Iya. Yang hijaunya nanti diperbesar. Nggak bisa besar di situ. Wajan tentangnya orang suka kami dadakan. Aduh, kan melek. Ayo Mbak. Oke. Aku dari tadi tuh menunggu. Lah, Mbak Vina menunggu. Kalian udah jelas apa enggak? Itu ngeblur apa enggak gambarnya? Udah enggak? Mainkan sih. Oke. Diperhatikan ya, 30 ada 5 jenis benda. Yang pertama matahari, 2 nyala api, 3 hanya di matahari, 4 angin dan uap air, 5 benda yang bergesekan. Dari tabel tersebut yang menunjukkan benda sebagai sumber panas. Mana yang merupakan sumber panas? Matahari. Oke, matahari. Terus nyala api. Api. Kemudian bulan Terus bintang panas nggak? Nah, terus benda yang bergesekan. Benda yang bergesekan. Jadi jawaban untuk nomor 30 adalah yang 125, nggak tahu yang mana. 25, yang B. 125. Lanjut. Ini ada ibu. Kegiatan tersebut memanfaatkan sumber panas yang berasal dari Sinar matahari D. sinar matahari D. Lanjut, 32. Sumber panas yang dapat dihasilkan dari benda yang bergesekan. Berikut merupakan contoh sumber panas dari gesekan benda. Saat menyalakan korek api. Saat menyalakan korek api apa yang terjadi? Korek. Pernah menyalakan korek api yang dari itu? Apa? Korek itu loh. Oh, dari korek jas. Bukan. Oh, korek jas itu namanya ya. Yang batang-batangnya banyak yang ada itu kan pakai gesekan. Adanya gesekan sehingga dapat menimbulkan terjadinya panas. Selanjutnya, nomor 33. Segala sesuatu yang menghasilkan panas disebut sumber panas. Berikut yang bukan merupakan sumber panas. Mana yang bukan sumber panas? Benda yang bergetar. Benda yang bergetar menghasilkan apa? Bunyi. Suara. Bunyi atau suara. Dari bertabur
34. Tangan kita dapat membedakan panas atau dinginnya suatu benda, namun tidak dapat mengukur suhu. Untuk dapat mengukur suhu suatu benda digunakan C. C. Termometer. 35. Suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas atau berubah volume karena terkena kalor atau panas. Perubahan tersebut dinamakan apa? Memuai. Kalau bertambah itu memuai, kalau berkurang itu menyusut. Nah, ini 36 ini contoh aplikasinya. Sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk agar tidak melengkung saat memuai. Tidak melengkung saat memuai. Memuainya saat terkena panas atau terkena dingin? Terkena panas. Terkena panas. Berarti jawabnya yang A. Beri ruang muai. 37. Panas dapat Sampai nomor berpindah. berapa, Mbak? Hah? Sampai nomor berapa? Sampai nomor 100. Tidak. Agak masih lama. 37. Panas dapat berpindah pada benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Bentuk perpindahan panas dengan cara merambat tanpa diikuti. Tanpa diikuti perpindahan zatnya. Konveksi. Kalau merambat berarti Apa radiasi? Loh, bukan. Ini merambat, loh. Merambat tapi bendanya nggak berpindah. Kayak mindahin buku tapi orangnya gak pindah. Hah. Lah ya Berarti apa konveksi. itu? Bukan konveksi. Kan bukunya yang pindah. Oh. Panasnya berpindah, tapi bendanya nggak berpindah. Induksi ya? Oh iya, induksi. Induksi sih. Konduksi. Ada berapa sih perpindahan panas? 3. Jawab aja. Konduksi. Terus. Konveksi radiasi. Konveksi radiasi. Kalau radiasi yang seperti apa? Radiasi. Kalau radiasi contohnya api unggun. Api unggun. Berarti perpindahan panasnya secara langsung tanpa melalui zat perantara. Kalau yang melalui zat perantara kan ada dua, konduksi dan konveksi. Kalau konduksi ini rambatan, bendanya tidak berpindah. Zatnya pindah. Tapi itunya pindah. Tapi panasnya berpindah kalornya. Kalau konveksi ini bendanya ikut bergerak. Kayak misalkan angin, itu kan udaranya ikut bergerak. Nah, itu contoh perpindahan panas secara konveksi. Lanjut ya. Ke-8. Nah, ini perpindahan panas secara apa ini? Secara konveksi. Secara? Kayaknya. Yang mana? Konveksi. Konveksi. Oke, 39. Berikut merupakan contoh peristiwa perpindahan panas secara radiasi. Mana yang merupakan perpindahan panas secara radiasi? B menghangat lah hilang. B. Yang B, menghangatkan badan di dekat api unggun. Api unggun. Api anggun. Dulu. Berikut merupakan benda-benda yang nanti anggun marah, Mbak. isolator. Iya, ntar anggun marah. Apa nih benda isolator? Isolator. Aduh, hilang terus saya. Isolator itu benda yang bagaimana? Isolator itu yang apa yang tidak radio. Tidak apa? Tidak pokoknya. Kalau yang satunya itu iya. Kalau yang satunya iya. Kalau berdasarkan daya hantar panasnya kan ada dua ya. Konduktor sama isolator. Isolator tadi yang tidak lapor. Isolator itu pokoknya tidak. Tidak apa? Tidak tahu tidak apa.
Nggak tahu nih. Tidak apa, Tik? Tidak apa, Sob? Hah? Tidak apa, isolator? Mengantarkan panas. Oke. Aku habis ke kamar mandi. Menghantar panas. Jadi dia tidak dapat menghantarkan panas. Kalau konduktor ini dapat menghantarkan panas. Panas. Oke. Jadi mana yang merupakan contoh dari isolator? Menyiksa boneka. Soalnya yang dari isolator itu Yang tidak bisa menghantar panas. Yang A, karet, plastik, kayu. Yang B, kayu, batu, tembaga. Yang C, besi, baja, aluminium. Yang D, keramik, kain, dan kertas. Mana yang tidak dapat menghantarkan panas? B. Yang ABCD. coba. Yang B ini kan ada tembaga. Tembaga bisa menghantarkan panas nggak? Yang atas ya, aku baca yang bawah. Iya, yang ini, say. Yang A ya. Tenang, Mbak. Tenang, Mbak. Tenang. Kalau ngamuk-ngamuk cepat tua loh, Mbak. Masa sih Mbak Vina padahal nggak ngamuk-ngamuk loh. Tapi agak sabar dikit, Mbak. Agar muridnya nggak pergi, Mbak. Oke, baiklah. Jadi Yeay. dulu jawabnya yang A. ABC. Oke, hah? ABC. Coba. Aku ABCD. 41. Bahan isolator dan konduktor dapat dimanfaatkan manusia dalam membuat berbagai peralatan rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Berikut jenis benda yang mengandung bahan konduktor dan isolator. Yang 2. Mbak Vin. Satu benda. Aduh. Aku nggak tahu. Aku tahu. Aku nggak tahu. Aku tahu. Benda, ada konduktornya, ada isolatornya. Setrika Nggak gitu. tahu. Ada bagian konduktornya nggak? Tanya. Di bagian mana? A kayaknya. Atau enggak B? Atau enggak C? A atau enggak C? B, E. Atau enggak D? Coba dicek satu-satu. Aja. Setrika. Setrika ada bagian konduktornya atau enggak? Ada. Apa sih? Isolatornya? Isolatornya pegangannya. Pegangannya. Berarti dia ada ya dua-duanya. Solder sekarang. Ada pernah lihat solder? Ya. Solder yang buat memanaskan timah. Itu kan Itu ada apa? bagian Konduktor itu. bagian ujungnya yang logam itu konduktor, pegangannya isolator. Kunci cewek dan Mbak Vin, aku mau tanya, Mbak. Kenapa? Kenapa, Dik? Mbak Vin. Nah, Aku kayaknya. Tapi bisa bikin kue nggak, Mbak? coba. Bikin kue. Bentar ya. Oke. Nomor 41, jawaban yang tepat adalah yang A. Setrika dan solder listrik. Listrik. Tadi. Oke. Aceh. Kita lanjutkan. Matematika yuk, Rek. Enggak, Mbak. Aku udah kapok, Mbak, matematika, Mbak. Kenapa, baik? Tapi aku kok mau ngomongan, Mbak. Aku nggak mau mencobanya sekali lagi. Aku tidak mau, meskipun itu pelajaran matematika. Apa sih? Karena aku sekarang sudah benci, Mbak. Salah. Suka. IPS deh, IPS. Ya, apa? Nanti kalau kita sudah kehabisan soal, baru matematika. Oke. Kedua, proses interaksi secara langsung. Mana yang langsung? Interaksinya secara langsung. Tek. 42. Apa, Mbak? Proses interaksi secara langsung dilakukan melalui Oke. Hah? Sebenarnya itu masuk. Ono di sini.
Cek. Halo. Dengar suaraku. Mbak kok sepi, Mbak? Loh, Karena suka. di sini. Ini deh. Jika udah. Aku ampun bersuara. Gue anggap bersuara. Mbak diam dulu. Ayo Mbak Vinda sekarang. 42. Proses terjadi interaksi langsung. Apa itu interaksi langsung? Nggak tahu. Interaksi hubungan. Ada yang berupa komunikasi dan lain-lain. Itu kan ada yang langsung, ada yang tak langsung. Kalau tak langsung kan berarti ada perantaranya. Kalau secara langsung itu berarti tanpa perantara. Mana yang merupakan interaksi langsung? Tatap muka, surat, telepon, atau telegram? Tatap muka. Tatap muka. Ya, apa Karena ada ditatapkan mukanya, mukanya? Mbak. Ada Aku mukanya. kasihan Mbak sama orangnya. Nggak pernah ketemu kayak aku, Mbak. Oh. Kalau Raya Tika kangen kalian. Aku nggak kangen temen. Akunya nggak kangen. Aku kangen kantin. Oh, jahat sih. Lanjut ya, 43. Menjalin hubungan baik dengan orang lain merupakan tujuan dari? Dari. Nggak tahu. Dari tadi. Hei, suaranya jangan dimatikan dong. Aku masih ada suaraku, Mbak. Iya, Suaraku nggak pernah aku mati-matiin, Mbak. Iya, jangan Karena dijual aku takut suaranya. suaraku hilang, Mbak. Nanti suaramu hilang. Kayak Sofi nih, suaranya nanti hilang. Sekui. 43. Apa? Hubungan baik dengan orang lain tujuan dari? Tujuannya apa, Rek? Dari nggak tahu. Dari interaksi sosial, perdebatan, perselisihan, atau diskriminasi? Diskriminasi. Kalau diskriminasi itu membeda-bedakan. Kalau hubungan baik, berarti tujuan dari interaksi sosial. Oke, terus kerumunan masyarakat merupakan bentuk interaksi sosial yang bersifat kerumunan. Kalau kerumunan. Sifatnya apa? Teratur, tidak teratur, jelas, tegas. Kalau kerumunan biasanya jelas. Kalau kerumunan kan biasanya ngumpul doang tuh. Iya, Hanya terus. berkumpul. Berarti Emang ngumpul nggak boleh, Mbak? nggak boleh lah kalau sekarang kan social distance. Tidak, aku sedih. Ya, Sofi. Mbak Vina nggak pernah lihat Ade ya? Nggak tahu, Mbak. Ade Becky, Are. nggak pernah keluar, Mbak. Ade nggak pernah keluar. Jidan nih nggak ada nih Jidan. Dan kan sering, Mbak, keluar kadang-kadang. Jidan, Aki, Ada itu, Mbak, yang jarang, Mbak. Nggak pernah Iya, ketemu aku. sama Mas Dewa. Iya. Oke deh, kita lanjut ya. 45. Berikut yang termasuk faktor perubahan sosial. Kecuali yang menyebabkan sesuatu berubah, yang tidak berubah. Hal yang membuat sesuatu perubahan sosial, kecuali berarti yang salah. Yang tidak yang tidak menghasilkan perubahan sosial. Mana yang tidak menghasilkan perubahan sosial? Halo, Rek. Hai. Kok nggak dijawab sih aku? Asalnya nggak nyapa aku, Mbak. Loh, terus nama tuh kafe loh, lama-lama. Ya, Mbak, nggak boleh ngomong gitu, Mbak, ke murid itu, Mbak. Oh iya, wes anak Nggak cantik. sopan. Anak cantik, ayo dijawab. Tidak. Perubahan sosial yang menyebabkan perubahan sosial kecuali itu adalah kebersamaan. Jadi kebersamaan tidak mengakibatkan perubahan. Kemarahan. 46. Konflik yang terjadi di masyarakat dipengaruhi oleh. Kenapa kok terjadi konflik? Nggak tahu. Konflik itu pertentangan.
Kira-kira yang menyebabkan sesuatu masyarakat menjadi bertentangan itu yang mana? Apa, Sof? Oke, jadi untuk nomor 46 yang menyebabkan terjadinya konflik di masyarakat adalah perbedaan. Dijawab dong. 47, tindakan sosial merupakan wujud dari tindakan sosial. Ini adalah akibat dari Bukan. interaksi Kan katanya jawab tadi. sosial. Ya gitu. Sudah? Keluar lagi. 48, salah satu bentuk interaksi sosial. Contohnya. Interaksi Kerjasama. kerjasama. Oke. Nomor 49, bentuk interaksi manusia dengan orang lain di lingkungan masyarakat adalah mana nih? Tahu. Loh, interaksi sama orang lain dengan masyarakat. Konslet. Masyarakat Konslet. sama orang lingkungan sekitar. Konslet. Istri. Berarti Beli buku kah? dengan masyarakat contohnya adalah gotong royong. Gotong-gotongan. Gotong royong 50, kumpulan 2 orang atau lebih. Yang punya hubungan tertentu disebut Masyarakat, penduduk. Oh, keluarga. keluarga. Hubungan tertentu ya. 51, budaya antri merupakan contoh sikap menjaga Ketertiban. ketertiban. Oke. 52, contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam yang bersifat positif. Interaksi manusia dengan alam yang bersifat positif, berarti yang menguntungkan. Mana nih kira-kira? Yang A, petani mengolah tanah untuk dijadikan lahan pertanian. B, membakar hutan untuk dijadikan pemukiman penduduk. C, mendirikan rumah di bantaran sungai. C, membakar hutan untuk dijadikan area perkebunan. A. Yang tidak merusak adalah yang A. 53. Dalam interaksi manusia dan lingkungan alam, kita harus tetap menjaga kelestariannya. Contoh sikap menjaga kelestarian alam. Mana yang menjaga kelestarian alam? E. Melakukan daur ulang sampah. Oke. Jadi untuk hari ini kita selesaikan sampai nomor 53. Sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.